Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evan Siason dari kelas 7 Al-Madinah BSD. Hari ini saya ingin menerangkan tentang pemanasan global. Pertama-tama, apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer. Penyebab pemanasan global. Segala bentuk aktivitas manusia selalu berdampak bagi lingkungan, baik itu membawa dampak positif maupun negatif. Begitu pula dengan kondisi atmosfer. Bumi saat ini yang mengalami perubahan akibat aktivitas manusia. Pembakaran bahan bakar fosil dan penambangan hutan dapat meningkatkan kadar CO2 di atmosfer. Dikarenakan CO2 adalah salah satu gas rumah kaca, maka meningkatnya kadar CO2 di atmosfer akan berkontribusi terjadinya pemanasan global. Oleh karena itu, setiap tahun kadar CO2 di atmosfer terus-menerus meningkat. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global diantaranya adalah sebagai berikut. Emisi CO2 yang berhasil dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. Emisi CO2 yang berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi. Emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Arktik. Deforestation atau penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan. Penggunaan chlorofluorocarbons atau CFCs dalam refrigerator atau pendingin. Meningkatkan penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Dampak pemanasan global seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, bahwa aktivitas manusia telah mengubah kealamian dari gas rumah kaca di atmosfer. Konsekuensinya dari perubahan gas rumah kaca di atmosfer sulit diprediksi. Tetapi beberapa dampak yang telah nampak yaitu sebagai berikut. Temperatur bumi menjadi semakin tinggi. Di beberapa wilayah mungkin temperaturnya menjadi lebih tinggi, dan di wilayah lain mungkin tidak. Tingginya temperatur bumi dapat menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan, tapi masing-masing wilayah akan bervariasi. Beberapa menjadi basah dan lainnya kering. Mencari glasier yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Begitu pula dengan daratan pantai yang landau lama-kelamaan akan mengalami peningkatan akibat penggenangan air. Hilangnya terumbu karang. Sebuah laporan tentang terumbu karang yang dinyatakan bahwa dalam kondisi buruk. Populasi karang akan hilang pada tahun 2100 karena meningkatnya suhu dan pangasaman laut. Sebagai diketahui bahwa banyak spesies lain yang hidupnya bergantungan pada terumbu karang. Kepunahan spesies yang semakin meluas menurut penelitian yang dipublikasikan dalam majalah Nature. Peningkatan suhu dapat menyebabkan kepunahan lebih dari 1 juta spesies. Sampai saat ini hilangnya spesies semakin meluas dan daftar spesies yang terancam punah terus berkembang dan bertambah. Kegagalan panen besar-besaran. Menurut penelitian terbaru, terdapat 90% kemungkinan
bahwa 3 miliar orang di seluruh dunia harus memilih antara pergi bersama keluarganya ke tempat yang beriklim baik atau kelaparan akibat perubahan iklim dalam kurun waktu 100 tahun. Penipisan lapisan ozon adalah salah satu lapisan atmosfer yang berbeda di dalam lapisan atmosfer. Lapisan ini lah yang melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet atau UV. Berdasarkan pengamatan satelit, diketahui bahwa lapisan ozon secara berangsur-angsur mengalami penipisan sejak pertengahan tahun 1970. Usaha-usaha menanggulangi pemanasan global. Penyebab terbesar pemanasan global adalah karbon dioksida atau CO2 yang dilepas ketika bahan bakar fosil seperti minyak dan batu bara yang dibakar untuk menghasilkan energi. Besarnya penggunaan bahan bakar fosil untuk aktivitas manusia akan menyumbangkan peningkatan CO2 di udara. Kerusakan lapisan ozon adalah salah satu contoh dampak dari aktivitas manusia yang mengganggu keseimbangan ekosistem dan biosfer. Beberapa usaha yang dapat menanggulangi pemanasan global diantaranya sebagai berikut: menggunakan energi terbarukan yang mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. 2. Meningkatkan efisien bahan bakar kendaraan. 3. Mengurangi deforestasi. 4. Mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung chlorofluorocarbons atau CFCs dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. 5. Mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.